البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu fikih khusus wanita mukminah, karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Asbahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca dan menjelaskan bahwasannya termasuk yang selayaknya sepantasnya bagi seorang wanita untuk menjaganya adalah apa? Menjaga 5 perkara sunnah dan masuk bagian kesucian. Pertama, berkhitan. Khitan ini kalau bagi wanita sunnah, bagi laki-laki wajib. Kedua, mencukur kumis kalau laki-laki ini ya. Yang ketiga, motong kuku umum lelaki ataupun wanita. Jadi kukunya enggak dipanjangkan tapi dipotong. Begitu panjang dipotong. Karena ada unsur tasyabbuh dengan hewan dan bahkan tasyabbuh dengan perempuan-perempuan kafir. Kemudian mencukur rambut kemaluan. Kemudian mencabut bulu ketiak. Itu semuanya amalan suci, termasuk bagian daripada as-sunnah. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah baca juga, tapi belum semuanya kita baca, yaitu pembahasan seputar apa? Perempuan kalau tidak mengharuskan atau tidak darurat, maka pada asalnya dianjurkan untuk memanjangkan rambutnya. Tidak dipotong, tidak dicukur rambutnya. Dan juga dilarang keras mencukur rambut alis. Hajib alis, tahu ya, alis ini ya, haram. Dan juga nanti akan membahas, yang akan dibahas adalah hukum menyemir rambut, mengubah warna rambut. Sudah kami sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasannya hukum asalnya selama warna tersebut bukan hitam maka dipersilahkan. Ghayyiru hadzal syaib wa jannibus sawad. Ubahlah uban ini dengan warna-warna dan jauhilah warna hitam. Karena warna hitam bisa membuat talbis, penyamaran. Orang tersamarkan, ini masih muda atau tua itu loh. Paham ya? Kadang-kadang orang itu kan menyemir rambutnya warna hitam biar nampak muda. Padahal udah tua usianya. Oleh karena itu dilarang dalam syariat. Kita lanjutkan yang berikutnya, halaman 13. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Asbahullah, yutlab minal muslimah tawfiru sya'ri ra'siha wa yuhram 'alaiha halquhu illa min darurah. Ini penting sekali ini. Diminta bagi seorang wanita muslimah agar membiarkan memanjangkan rambut kepalanya dan diharamkan mencukurnya kecuali darurat. Darurat dalam artian yang mungkin mengganggu atau banyak kutunya. Kadang juga resah juga karena kutunya banyak, ya kan? Dan biasanya ma'ruf kalau rambut semakin panjang, gondrong, kalau laki-laki pun misalkan, itu kalau nggak dirawat, itu kutunya banyak. Oleh karena itu, selama tidak darurat, nggak ada faktor-faktor yang mengharuskan untuk dipotong rambut tadi, nggak usah dipotong. Paham ya? Kembali ke hukum asal dipanjangkan. Kalau misalkan panjangnya tersebut mengganggu lah ya, silahkan dipotong. Tapi dengan potongan yang tidak bermodel seperti model wanita kafirah. Hanya cukuran yang biasa, potongan biasa. Jangan dibikin pendek seperti potongan laki-laki. Jangan juga, itu tasyabbuh dengan rijal. Ancaman laknat. La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa.
Wala anallahu al-mutasyabbihati minan nisa' birrijal. Ancamannya laknat. Allah Ta'ala melaknat kaum lelaki yang menyerupai wanita dan melaknat kaum wanita yang menyerupai lelaki. Makanya ada pakaian khusus kan? Laki-laki ada sendiri pakaiannya, perempuan ada sendiri pakaiannya, bentuknya pun berbeda-beda. Ada pakaian yang mustarak. Mustarak dalam artian pakaian itu bisa laki-laki dipakai, untuk perempuan pun bisa juga. Nah, itu nggak masalah kalau mustarak tadi. Sebagian kaos kadang gitu ya. Sebagian kaos bentuknya memang umum gitu loh. Untuk laki-laki bisa, untuk perempuan juga bisa. Sandal. Sandal pun sandal jepit, tahu kan? Sandal jepit kan sifatnya umum. Perempuan bisa pakai, laki-laki juga bisa pakai. Tapi pakaian-pakaian yang kadang-kala kita jumpai khusus perempuan, jangan dipakai laki-laki. Daster misalkan. Masa laki-laki pakai daster? Ya kan? Atau jubah haramain misalkan. Jubah-jubah ma'ruf untuk laki-laki, masa dipakai perempuan? Jadi yang seperti itu dihindari. Jangan sampai terkesan yang lelaki menyerupai perempuan, yang perempuan menyerupai lelaki. Ancamannya laknat. Sudah kami jelaskan berkali-kali kalau laknat datang dari Allah Ta'ala, apa maknanya? Dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Ta'ala. Ngeri atau tidak? Ngeri. Dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Ta'ala, bayangkan itu. Padahal kita semuanya mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kasih sayang Allah Ta'ala. Tapi kalau kena laknat, wal'iyadzubillah, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh Mufti Diyar As-Saudiyah, berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, salah satu masyayikh pemberi fatwa di negeri Saudi, Arab Saudi, sudah meninggal beliau rahimahullah. Wa amma sya'ru ru'usin nisa fala yajuz halquhu. Adapun rambut-rambut yang ada di kepala perempuan tidak boleh menyukurnya. Tidak boleh mencukurnya. Lima rawahu Nasa'i fi sunanih bisanadihi an Ali radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang tercantum dalam apa? Dalam Sunan An-Nasa'i dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nanti ada riwayat yang membolehkan, cuman kalau diperlukan. Seperti itu. Kita lihat. Warwaul Bazzar bisanadih fi musnadih an Utsman. Diriwayatkan juga Imam Al-Bazzar dengan sanadnya dalam musnadnya dari hadisnya Utsman radhiyallahu anhu. Warwahu Ibnu Jarir bisanadih an Ikrimah radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan sanadnya dari Ikrimah radhiyallahu anhu. Qalu, kalau Ikrimah radhiyallahu anhu, Ikrimah itu biasanya harus lewat an Ibnu Abbas lagi. Enggak bisa langsung, enggak bisa. Ya, biasanya kalau seperti itu sanadnya itu terputus. Seharusnya kan Ikrimah an Ibnu Abbas biasanya. Seperti itu. Qalu, mereka mengatakan nah Rasulullah SAW an tahliqal mar'atu ra'saha. Rasulullah SAW melarang seorang wanita mencukur rambutnya, memotong rambutnya. Wa nahyu idza ja'a lin nabi SAW fa innahu yaqtadi tahrim ma lam yarid lahu mu'arid. Artinya pada asalnya larangan itu kalau datang dari Rasulullah SAW berarti apa? Menunjukkan haram. Kalau Rasulullah melarang berarti haram sampai datang dalil yang memalingkan dari pengharaman. Haram menuju makruh misalkan. Faham? Ini dalam kaidah usul ma'ruf. Hukum asal perintah wajib. Sampai datang dalil yang memalingkan dari perkara yang wajib menuju as-sunnah. Hukum asal larangan adalah apa? Haram perbuatan tersebut dilakukan. Sampai datang dalil yang memalingkan dari perkara yang haram menuju makruh. Bisa dipahami ya? Itu dalam kaidah usul dibahas itu. Nah, pentingnya mempelajari ilmu usul. Ternyata ilmu itu banyak. Naam. Ilmu-ilmu itu enggak hanya ilmu fikih saja. Di sana ada ilmu bahasa Arab, ilmu usul, ilmu mustalah. Sehingga kalau orang itu belajarnya, dia pengen fokus dan terus belajar, itu enggak akan pernah puas. Enggak akan pernah puas. Karena banyak ilmu-ilmu yang mungkin belum kita pelajari gitu loh. Ya kan? Nah, sebagaimana orang pencari dunia aja, itu kalau udah memang gemarnya mencari dunia, enggak puas dia. Padahal udah dapat padahal, pengen terus mencari. Tapi tipe yang pertama tadi yang bagus. Dia mencari akhirat dan ilmu enggak pernah puas, akhirnya mencari terus. Bisa dipahami ya? Nah, ini penting sekali. Jadi di sini ada larangan. Tapi bentuknya an Ikrimah langsung menukilkan qaulu para sahabat langsung. Nah, nanti kita lihat bagaimana penggabungan dalil yang ada. Qala Mula Al-Qari fil Mirqah Syarah Mishkah qauluhu antahliqal mar'atu ra'saha, ucapan beliau bahwasanya larangan
seorang wanita mencukur rambutnya, wa dzalika li'anna dzawaiban linisa kalliha lirijal. Dikarenakan panjangnya rambut wanita, ngartikannya gitu ya. Itu seperti jenggot kalau bagi lelaki. Jadi perempuan kenapa kalau suruh manjangkan rambut? Itu kalau laki-laki bagikan jenggotnya gitu loh. Sehingga sebagai nilai kehormatan dan juga apa kewibawaannya gitu loh. Coba kalau perempuan rambutnya gundul, kewibawaannya hilang atau tidak? Hilang. Perempuan dicukur habis rambutnya. Atau misalkan dibikin cukuran kan laki. Kewibawaannya hilang. Ini perempuan atau laki-laki gitu loh. Sebagaimana apa? Sebaliknya laki-laki jenggotnya dicukur habis. Orang nanya ini laki-laki atau perempuan? Iya kan? Kewibawaannya pun berkurang. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat di sini. Lirijal fil hay'ah wal jamal sahih. Dikarenakan rambut-rambut panjang untuk wanita itu seperti jenggot untuk kaum lelaki. Fil hay'ah dalam hal hay'ah itu kewibawaan. Dalam hal apa? Kewibawaan wal jamal dan keindahan, kecantikan. Laki-laki itu kalau jenggotnya panjang, ganteng. Paham ya? Maksudnya itu kalau dia punya jenggot dipelihara, ganteng. Kalau jenggotnya cukur, cantik nanti laki-lakinya. Bisa dipahami? Maksudnya itu ada unsur penyerupaan perempuan itu. Jenggot malah dicukur, kecuali memang dia pada dasarnya nggak tumbuh, lain lagi pembahasannya. Begitu pula perempuan, itu kalau rambutnya panjang, itu berarti kembali ke hukum asalnya. Beda kalau perempuan dicukur habis rambutnya, dicukur bentuk seperti laki-laki, hilangkan keindahannya. Ini laki-laki atau perempuan kan itu maksudnya. Jadi pahami ya. Nah, kita lihat sini bagus sekali ini nasihat beliau. Wa amma qasu sya'ri ra'siha fa in kana li hajah az-zinah. Ini penting ini. Adapun mencukur rambut wanita tadi kalau tujuannya li hajatiz zinah untuk keperluan berhias, ka'an ta'jiza'an mu'natihi atau seperti enggak mampu untuk merawatnya, au yatul katsiran atau panjang banget gitu, wa yashqu 'alaiha dan berat bagi dia merawatnya, fala ba'sa biqassihi biqadril hajah. Boleh mencukurnya, memendekkannya sesuai dengan keperluannya dan kebutuhannya. Rambutnya panjang sampai bawah pantat misalkan afan ya. Nah, barakallahu fik itu kan ganggu juga biasanya. Boleh dia pendekkan itu loh maksudnya. Tapi kalau selama masih enggak mengganggu dan batas normal ya panjangkan aja gitu loh. Tapi kalau rambut perempuan sampai di bawah pantat misalkan ya, afan ya, atau sampai lutut misalkan kan ganggu juga. Kalau bisa dipanjangkan tuh sampai bawah bisa mungkin. Paham ya? Nah, barakallahu fik. Tapi lihat ini nasihat bagus sekali ini. Wa amma qasus sya'ri ra'siha adapun mencukur rambut wanita tadi fa in kana li hajatiz zinah kalau dalam rangka keperluan untuk berhias seperti halnya dia enggak mampu bi an ta'ziza an mu'natih, enggak mampu merawat. Rambut kalau panjang kan perlu perawatan. Kalau cuman sehari nyapu sekali mungkin aja ya, kadang-kala masih belum cukup gitu loh. Atau mungkin perawatannya perlu perawatan yang lain gitu loh rambut perempuan itu. Iya kan? Karena perempuan itu normalnya semakin banyak anak itu semakin bodol rambutnya. Biasanya gitu. Wallah alam ya. Ada kaitannya dengan rambut dan juga gigi kalau perempuan hamil itu biasanya. Jadi kalau perempuan sering hamil itu biasanya ada pengaruh gigi atau rambutnya rontok. Rambutnya mulai berguguran itu. Biasanya loh ya, ini enggak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. Nah, jadi wajar. Kok istriku rambutnya berguguran nih, rambutnya rontok ini. Ya memang karena mungkin dia punya anak banyak gitu, paham ya? Atau mungkin lagi hamil itu ada pengaruhnya ternyata ya. Nah, kita lihat di sini kata beliau atau yatul katsiran atau panjang sekali. Wa yashqu 'alaiha dan merasa berat. Kalau panjang sekali kan juga berat, mau bagaimana? Kan itu. Merawatnya juga sulit ya kan. Kemudian mau ketika mandi pun juga sulit kan untuk membasahi semuanya kan terlalu panjang sekali. Fala ba'sa biqassihi biqadril hajah, ini penting ini ya. Maka enggak masalah mencukurnya sesuai dengan hajah keperluannya. Mafhum? Jadi di sini kita paham larangannya tidak secara mutlak. Wah, masa dilarang mencukur rambut? Lihat. Kalau ada keperluan dan mengganggu dan enggak mampu untuk merawatnya, boleh dipendekkan. Tapi ingat, cara mendekkannya jangan seperti cukuran orang-orang kufar dari kalangan wanita mereka. Jangan. Paham ya? Atau dicukur pendek seperti laki-laki jangan. Insya Allah ma'ruf insya Allah ya, paham ya? Dipotong pendek biasa selesai. Naam. Kama kana ba'du azwajin Nabi sallallahu yaf'alna ba'da wafatihi. Sebagaimana dahulu kala sebagian istri Rasulullah SAW juga melakukannya setelah beliau wafat. Setelah beliau SAW wafat meninggal dunia, sebagian mereka istri beliau juga memotong rambutnya. Litarkihinna at-tazayyun ba'da wafatihi. Dikarenakan mereka meninggalkan berhias setelah meninggalnya suaminya.
wastighnaihinna, dan tidak perlunya mereka antatulil sya'ar, enggak perlu lagi manjangkan rambut. Karena tujuan waktu itu perempuan tuh paling indah waktu itu berhiasnya rambut. Jadi rambut dipanjangkan untuk berhias di hadapan suaminya. Nah, waktu itu para istri Rasulullah SAW setelah beliau meninggal alaihi salatu wassalam, karena sudah enggak ada suami lagi, nah mereka sebagian mencukur atau memotong rambut mereka dan tidak berhias. Karena apa? Berhias itu biasanya diperuntukkan untuk suaminya. Paham? Sampai-sampai ada larangan itu. Nah, kalau ditinggal mati suaminya, perempuan tersebut tidak boleh berhias sampai habis masa iddahnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Walaupun pendapat yang sahih, kalau seandainya dia nggak keluar rumah, hanya di rumah, menjaga diri, merawat diri, nggak masalah. Paham ya? Yang dilarang itu dia berhias keluar rumah. Karena ada apa? Ada sesuatu yang mencurigakan, khawatir berzina gitu loh. Paham ya? Makanya kalau perempuan ditinggal mati suaminya, masa iddahnya berapa kalau nggak hamil? 4 bulan 10 hari, ya kan? Arba'ata asyhur wa asyra. 4 bulan 10 hari. Itu masa iddahnya perempuan yang apa? Ditinggal mati suaminya dalam kondisi tidak hamil. Kalau dalam kondisi hamil sampai melahirkan. Itu ketika ditinggal mati suaminya ya. Beda kalau diceraikan suaminya. Kalau diceraikan suaminya, mulai dari talak 1, talak 2, talak 3 itu masing-masing 3 kali haid. Kenapa 3 kali haid? Karena nggak boleh menceraikan istri dalam kondisi dia sedang apa, barakallahu fiik, dalam kondisi dia sedang apa, sedang haid, afan. Jadi 3 kali, sebagian mereka mengatakan 3 kali suci, sebagian mereka mengatakan 3 kali haid. Nah, berarti bagaimana pendapat yang sahih? Yang sahih adalah menceraikan istrinya itu di masa dia suci, bukan ketika haid. Anti talik, kamu aku ceraikan, itu suci ya. Kenapa kok harus ketika suci? Untuk memastikan dia hamil enggak. Karena kalau perempuan haid itu sangat sulit. Biasanya kalau perempuan haid itu belum hamil dia. Dan perempuan kalau hamil enggak haid. Kira-kira kemana? Disebutkan dalam kitab fikih itu, darah haid tersebut ketika perempuan itu hamil berubah menjadi nutrisi, gizi makanan bayi, janin yang dikandung oleh ibu tadi itu. Sehingga perempuan yang hamil haid atau tidak? Enggak haid. Begitu lahir, itu enggak langsung haid. 40 hari kurang lebihnya nifas. Darahnya mana? Darahnya menjadi air susu. Paham? Setelah itu nanti baru dia haid, air susu mulai berkurang. Jadi pahami? Itu ternyata disebutkan dalam kitab fikih, urut-urutannya seperti itu. Jadi ketika perempuan haid, nah barakallahu fiik, itu enggak bisa dikatakan dia hamil. Karena biasanya kalau perempuan hamil itu enggak haid. Kenapa? Darah haidnya menjadi makanan pokok bayi atau janin yang dikandung oleh seorang ibu tadi itu. Mafhum? Sampai ibu tadi melahirkan, nggak haid juga dia. Kenapa? Karena berubah menjadi air susu. Makanya ke perempuan kalau nggak hamil atau nggak punya anak, atau belum menikah misalkan ya, belum punya anak atau nggak hamil, nggak ada air susunya. Ini maksudnya secara global ya, ini sekedar ilmu fikih karena disebutkan dalam ilmu fikih itu. Paham ya? Jadi nggak ada kisahnya perempuan belum hamil, perempuan menikah menyusui anak sepersusuan, nggak bisa. Jadi pahami ya? Jadi anak sepersusuan itu karena menyusu dengan seorang ibu yang pernah melahirkan atau pernah hamil punya air susu. Bisa dipahami ya? Ini kaitannya dengan apa? Fikih. Jadi ilmu fikih seperti ini walaupun kelihatannya agak vulgar sedikit, penting gitu loh. Jangan sampai salah paham nanti, wah, bagaimana ya kalau seorang anak menyusu dengan seorang wanita yang dia nggak pernah hamil, nggak pernah melahirkan, nggak punya air susu. Jadi pahami ya? Afan ya? Na'am barakallahu fiik. Tapi kalau dia sudah hamil ya kan, kemudian melahirkan, secara global punya air susu. Karena darah haid berubah menjadi air susu. Mafhum? Selama 40 hari deras air susunya. Setelah itu nanti mulai sedikit-sedikit habis mulai haid. Nanti udah habis normal haidnya. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik, itu sekedar selingan asal usul dan kemana larinya darah haid ketika ibu hamil. Orang bertanya-tanya juga kan kadang, kemana ya kok ibu hamil kok nggak haid ya? Ternyata arahnya ke sana. Sebutkan dalam kitab fikih itu ya. Nah, barakallahu fiik. Syahidnya di sini, di zaman Rasulullah SAW waktu itu mereka para wanita berhias di hadapan suaminya dengan rambut yang panjang. Kita lihat berikutnya halaman 14. Wa amma in kana qasdul mar'ah min qasdis sya'riha huwa tashabbuh bil kafarat wal fasiqat aw tashabbuh bir rijal fa hadza muharramun bila syak. Ini penting sekali ini. Kata beliau, adapun
Halaman 14 bagian atas itu. Adapun jika tujuan wanita tersebut mencukur rambutnya untuk tasyabbuh, apa tasyabbuh? Menyerupai bil kafarat, menyerupai dengan perempuan-perempuan kafir, wal fasiqat, dan perempuan-perempuan fasik, aw tasyabbuh berijal, atau menyerupai laki-laki, pendek cukurannya. Paham ya? Dia dilahirkan perempuan, pengennya jadi laki-laki. Harus setiap cukur pendek, pakai celana panjang, pakai pakaian perempuan nggak mau, dia pakaian laki-laki. Kadang ada yang seperti itu ya, topi model dalam artian apa ya? Dalam artian di Allah Taala takdirkan dia dikasih tabiatnya tuh suka ke laki-lakian gitu loh. Bukan laki-laki, dia perempuan, cuman suka ke laki-lakian dalam hal berpakaian. Nah, itu dikondisikan, itu bisa diobati itu. Paham ya? Tergantung orang tuanya dan tergantung responnya bagaimana. Bisa diobatin. Dikasih pakaian perempuan terus, jangan dikasih pakaian laki-laki. Karena apa? Dia tabiatnya lahir perempuan itu loh. Bisa dipahami nggak? Itu istilahnya apa Abu Islam biasanya Abu Islam kayak gitu saja. Nah, tomboy gitulah istilahnya ya. Dia perempuan dia, cuman pengennya kayak laki-lakian, gaya laki-laki kan, ya. Barakallahu fiik. Seperti itu bisa diobatin. Jadi kalau cukur-cukuran ingat-ingat, jangan nyerupai laki-laki. Dipendekkan boleh silakan seperlunya. Kalau mengganggu dan mengharuskan dipendekkan dan tidak boleh menyerupai apa? Laki-laki. Kata beliau fahada muharramun, bila syak ini haram. Nyukur rambut perempuan tadi dalam rangka menyerupai perempuan kafir, perempuan fasik, atau menyerupai laki-laki haram. Linnahyi anit tasyabbuh bil kuffar, karena ada larangan menyerupai orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk golongan mereka. Kata beliau, umuman, secara umum larangan menyerupai orang kafir. Wa antashabbuhil mar'ah birrijal. Dan juga ada bentuk penyerupaan seorang wanita dengan laki-laki, nggak boleh. Laki-laki pun juga nggak boleh bergaya kayak perempuan, nggak boleh. Paham ya? Nah, kemana pakai lipstik misalkan, lipstiknya merah ya, biar bibirnya nampak merah misalkan, nggak boleh. Kalaupun seandainya dia untuk mengobati dirinya karena mungkin cuaca yang sangat panas sehingga apa? Kulit-kulitnya sensitif dan retak misalkan, untuk bagian mulut ya cari semacam lipstik yang untuk pelembab saja. Bukan apa? Merah kayak perempuan, jangan. Bisa dipahami ya? Nah, dan larangan ini tentunya kita bisa pahami. Kadang-kala bentuk sandal laki-laki dan sandal perempuan ada bedanya. Ada yang mustarak. Mustarak itu maksudnya berserikat. Bisa dipakai laki-laki juga bisa dipakai perempuan juga bisa. Sandal jepit itu, swallow, meli, itu umum kan itu. Nah, barakallahu fiik. Nah, tergantung warnanya saja kan. Nah, kemudian ada sandal yang memang modelnya dibikin untuk perempuan. Iya kan? Ada sandal yang memang modelnya bentuk laki-laki, untuk laki-laki. Nah, itu dikondisikan seperti itu. Jangan yang sandal bentuknya untuk laki-laki dipakai perempuan. Yang sandal bentuknya perempuan dipakai laki-laki, kurang tepat. Laki-laki pakai sandal warna pink. Terus bentuknya sandal perempuan dia pakai. Orang kan juga ini laki-laki itu siapa ini? Kan itu. Maksudnya sudah ada sendiri gitu loh ya. Sudah ada sendiri. Kemudian kalau pun beli kaos, laki-laki nggak mungkin dia beli kaos warnanya milih pink untuk dia pakai. Karena identiknya warna pink, warna-warna yang seperti itu untuk perempuan biasanya. Mafhum? Nah, ada juga kaos yang sifatnya umum. Bentuknya pun umum, warnanya pun umum, seperti putih misalkan. Putih kan perempuan pakai dalam rumah kan, laki-laki juga silahkan pakai, nggak masalah. Seperti itu. Nah, jadi semuanya dilihat keadaannya. Kalau bentuknya memang identiknya untuk perempuan, perempuan. Untuk laki-laki, untuk laki-laki. Jangan laki-laki malah pakai daster istrinya. Allah musta'an. Terbalik seperti itu. Allah musta'an. Ya, itu penting sekali. Kita lihat sini. Wa in kana al-qasdu minhu at-tazayyun falladhi yadhhar annahu la yajuz. Penting ini. Kalau cuma semata-mata untuk berhias diri, mencukur rambut tadi enggak boleh, yang nampak enggak boleh. Pendapat yang sahih. Kalau cuma semata-mata untuk berhias diri loh ya. Karena berhias diri tidak harus mencukur rambut, tidak harus motong rambut. Tapi kalau mengganggu, enggak mampu merawat rambut tadi, banyak kutunya alias tumor. Ya, kutu kan tumor. Ya kan, maksud Jawanya gitu kan, maka nggak masalah dipendekkan. Ya, kadang-kadang mau membersihkan totalitas tumor itu sulit juga, ya kan. Mau dipakai sampo apapun kadang yang masih sembunyi kan, namanya rambut ini kan kalau tebal banyak rambutnya kan juga tumor-tumor tadi sembunyi kan itu. Paham ya? Kutu-kutu tadi itu, na'am barakallahu fiik. Makanya tidak salah apa dalam artian tidak asing lagi kalau antum jumpai kadang perempuan di pinggir jalan, satu orang dua orang ya kan. Istilahnya apa? Bersama-sama mencari tumor ya kan, mencari kutu itu memang karena memang kebanyakan sana sarangnya gitu loh. Afan ya, makanya sarangnya di rambut perempuan tadi.
Laki-laki ya ada lah, tapi nggak semuanya. Kebanyakan laki-laki rambutnya tipis. Sehingga tumor itu mau bersarang di situ pun sungkan gitu loh istilahnya ya, Afwan ya. Nah, barakallahu fiikum. Perempuan kan tebal rambutnya, ya kan? Sering pakai jilbab, ya kan? Kemudian kalaupun intinya beda lah letaknya dan juga tempatnya. Sehingga apa? Sangat senang lah mereka bikin markis di situ ya. Makanya kadang harus perlu dikondisikan, perawatan, sampo. Nah, kalau nggak mampu karena memang sudah banyak kutu tadi boleh dipendekkan. Paham ya? Dalam rangka untuk apa? Menghilangkan bahaya. Mafhum? Naam. Berikutnya. Kata beliau, qala Syekhuna Syekh Muhammad Al-Amin Syangkiti, ini gurunya Syekh Shalih Fauzan ya, karena beliau muridnya. Beliau mengatakan qala Syekhuna Syekh Muhammad Al-Amin Syangkiti rahimahullah taala fi Adwa'il Bayan. Adwa'il Bayan itu kitab tebal yang isinya tafsir Al-Qur'an. Bagus sekali kitabnya. Innal 'urfa alladhi sara jariyan fi katsir minal bilad bi qat'il mar'ah sya'ra ra'siha ila qurbi usulhi. Ini penting ini ya. Ini bahaya sekali ini. Kata beliau, kata Syekh Muhammad Al-Amin Syangkiti rahimahullah, sesungguhnya al-urf, kebiasaan, urf itu kebiasaan artinya. Sesungguhnya kebiasaan yang sudah berjalan, sara jari yang sudah berjalan, fi katsirin minal bilad, yang ada di kebanyakan negeri-negeri yang ada, seorang wanita memotong rambut kepalanya mendekati apa? Mendekati tempat tumbuh rambutnya. Jadi pendek sekali maksudnya. Faham? Mendekati tempat tumbuh rambutnya pendek sekali. Jadi cukur pendek gitu loh. Kadang orang kalau nggak paham dari jarak jauh kan lihat laki-laki tadi perempuan ya. Tomboy tadi itu. Paham ya? Nah, disapa, ada keperluan jual beli ya, dibilang Pak ternyata Mbak. Ya kan? Karena cukurannya kayak gitu cukurannya. Yang salah bukan kita, yang salah dia. Yang perempuan cukurannya kayak gitu. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, perbuatan seperti itu adalah sunnatun ifranjiyah. Adalah kebiasaan atau sunnahnya orang-orang Eropa. Ifranjiyah itu Eropa. Budaya orang-orang Eropa pendek rambutnya seperti itu. Mukhalifan lima kana alaihi nisa'ul muslimin wa nisa'ul arab qabla al-islam, sahih. Dalam keadaan berseberangan, Ifranjiyah itu Eropa tadi ya. Dalam keadaan berseberangan dengan apa? Dengan kebiasaan para wanita kaum muslimin dahulu dan para wanita orang Arab sebelum Islam. Sebelum Islam aja mereka perempuan Arab itu rambutnya panjang gitu loh. Paham ya? Nah, fahuwa min jumlatil inhirafat, ini termasuk bentuk apa? Termasuk bentuk bagian dari inhirafat, yaitu penyelewengan para wanita allati ammatil balwa, yang sudah terlanjur balak ini menyeluruh dan juga sudah apa? Bisa dikatakan rahasia umum gitu loh. Paham ya? Nah, fiddin, baik dalam masalah agama, wal khuluq akhlak, wan sams. Nah, ataupun dalam masalah kriteria dan karakter. Terpengaruh budaya orang-orang Eropa, orang-orang barat. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat sini, barakallahu fiik. Summa ajaba an hadis, kemudian beliau menjawab tentang hadis anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kal wafrah. Bahwasanya waktu itu sebagian istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil rambut-rambut mereka yang mencukur hingga barakallahu fiik, hingga nampak apa? Wafrah, nampak banyak sekali. Maksudnya itu terurai gitu. Paham? Nah, bagaimana cara jawabnya? Bi anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam innama qasarna ru'usahunna ba'da wafatih. Penting ini. Bahwasanya istri-istri beliau waktu itu mencukur rambut mereka setelah beliau wafat. Karena setelah meninggalnya Rasulullah SAW, istrinya nggak boleh nikahi lagi sama orang lain. Sedangkan apa? Mereka, para wanita tersebut, memelihara rambut mereka untuk berhias di hadapan suaminya. Nah, suaminya para istri dari siapa? Rasulullah SAW. Mafhum? Sehingga ihtimalnya ke situ. Kalaupun seandainya istri Rasulullah mereka cukur rambut, motong rambut itu setelah Rasulullah wafat, meninggal dunia. Li'annahunna kunna yatajamalna fi hayatihi, dikarenakan mereka para wanita tadi dahulu mereka itu yatajamalna, berhias diri, memperindah diri. Yatajamalna itu berhias diri, memperindah diri fi hayatihi, di masa hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa min ajmali zinatihinna syu'uruhunna, dan termasuk perhiasan mereka yang paling indah rambut-rambut mereka. Lihat, para wanita dahulu mereka berhias di hadapan suaminya rambutnya. Rambutnya panjang, hitam, paham ya? Nah, barakallahu fiik, maksudnya karena ya mungkin keterbatasan juga, dan kalau waktu itu kan nggak seperti sekarang. Oh, zaman sekarang kan modern kan, banyak
istilahnya bahan-bahan yang diberikan untuk berhias kan, ada mungkin lipstick, ada juga mungkin bedak ya kan, ada mungkin barakallahu fi yang semisalnya lah. Kalau zaman waktu serba sederhana, panjang rambutnya ada perhiasan itu. Masya Allah, nah. Sederhana sekali ya. Kita lihat. Nah, makanya kalau antum perhatikan, para wanita ahlus sunnah itu sederhana sekali mereka. Nggak banyak neko-neko. Nggak banyak berhias. Kalaupun nggak punya lipstick, tinggal beli apa? Yang warna merah itu, semangka. Oleskan mulutnya merah sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fik, atau buah apa itu yang merah itu? Buah naga. Maksudnya nggak neko-neko gitu. Sebagian mereka santai, tenang. Yang penting kan apa? Barakallahu fik, paham Al-Quran dan As-Sunnah. Setia dengan suaminya, salehah. Itulah sebaik-baik perhiasan dunia. Dan kami ingatkan berkali-kali kan, perempuan yang salihah, setia dengan suaminya, taat dengan suaminya, paham hak suaminya, menghormati suaminya, kemudian apa barakallahu fiik, ta'awun, kerjasama dengan suaminya, itu nanti di hadapan suami nampak indah dan cantik walaupun wajahnya sederhana. Udah itu aja. Modalnya itu aja. Nggak usah mulu-mulu harus perempuan yang wajahnya kayak artis misalkan. Harus cantiknya luar biasa. Kalau cantiknya luar biasa tapi akhlak nggak punya, nggak paham agama, nampaknya jelek di hadapan suami. Suruh nyuci piring nggak mau, suruh nyetrika nggak mau, suruh nyuci baju nggak mau, pulang kerja nggak ada air minum, pulang kerja nggak ada makanan. Coba lihat, wajahnya cantiknya, tapi nampaknya bagaimana? Jelek di hadapan suami, lihat itu. Tapi istri yang sedang-sedang saja, walaupun nggak terlalu cantik, sederhana, tapi setia dengan suaminya, salehah, maka itu sebaik-baik perhiasan dunia. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dapat rekomendasi pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perempuan itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Bayangkan itu. Jadi kita perlu merenungi ya, jangan sampai perempuan-perempuan ya ahlu sunnah yang sudah berhijab syar'i, kemudian berpakaian syar'i, kemudian serba terbatas, dibatasi oleh syariat, jangan minder. Jangan minder barakallahu fiik. Kalau dia setia salihah, sebaik-baik perhiasan dunia, bayangkan itu. Bukan wanita murahan diobral di luar sana. Kecantikan dipamerkan di luar, dinikmati laki-laki lain bukan mahramnya ya kan? Gandengan dengan laki-laki bukan mahramnya, semuanya apa? Merendahkan martabat dan kehormatan seorang wanita tadi, bayangkan. Nah, barakallahu fiik. Kalau dalam hadis, kalau menikah disuruh milih yang paling bagus agamanya, bukan yang paling cantiknya, lihat itu. Tungkahul mar'ah li arba'in. Perempuan dinikahi karena 4 perkara. Lidiniha, walijamaliha, walinasabiha, walimaliha. Karena agamanya, karena garis keturunannya, karena apa barakallahu fiik, karena hartanya, dan karena satunya apa? Cantiknya. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Fatfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah perempuan yang bagus agamanya, kamu akan beruntung. Rasulullah menyarankan apa? Pilih yang paling bagus agamanya, kamu akan beruntung. Bukan pilih yang paling cantik, pilih yang paling kaya, tidak. Pilih yang paling bagus agamanya. Niscaya kamu akan beruntung. Karena kalau bagus agamanya, paham syariat, dia insya Allah biidznillah akan setia dia. Setia menemani apa? Suami, berjuang bersama suaminya. Karena tidak ada yang sempurna. Baik itu suami atau istri itu nggak ada yang sempurna. Makanya saling menyempurnakan gitu loh. Jangan saling tuduh menuduh. Ente kata wa kata, ente kata wa kata. Ujung-ujungnya ribut dalam rumah tangga. Paham ya? Baru pulang kerja, piring melayang. Baru bangun tidur, nah barakallahu fiik, gelas melayang. Ribut terus keadaannya. Tapi kalau saling pengertian, kekeluargaan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, paham dan agama yang syar'i, insya Allah binillah antum rasakan. Terwujudin keluarga yang bagaimana? Sakinah, mawaddah, warahmah. Romantis, harmonis, dinamis. Kadang-kadang humoris pun nggak masalah, udah humoris. Tahu humoris, Mas? Humoris, canda nggak masalah selama tidak berseberangan dengan syariat. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Karena nggak mungkin suami istri merengut terus. Ya enggak? Suami istri bawaannya merengut aja. Suami dilihat merengut, istri dilihat merengut, mereka ribut kayak gitu. Paham ya? Kadang-kadang adalah humornya sedikit. Canda itu nggak ada larangan selama tidak berseberangan dengan syariat. Nah, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Karena masih panjang di sini ya, barakallahu fiik, kita putus yang terakhir sini. Adapun yang berikutnya insya Allah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Jadi di sini disebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya para wanita waktu itu mereka apa? Berhias diri, dan termasuk perhiasan yang paling indah di hadapan mereka waktu itu rambut-rambut mereka. Adapun mengenai setelah wafatnya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.